Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan pemateri kita pada malam ini, yakni Haji Haris Rizki MAG, yang kami muliakan ada orang tua kita, senior kita, yang saya hormati sahabat-sahabat LB, ada Pak Kiai Zul, ada Zulkifli, ada Ustaz Ismail, ada Mariwah, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua LB, saya Masya Allah. Dan semoga kita semua atas dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyaksikan secara langsung ataupun yang ikut di live TikTok, Facebook dan sebagainya. Baik, alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, begitu besar, karena kita berkumpul di tempat ini untuk senantiasa belajar semoga kita semua senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita masuk ke tema sebagai pengantar, insyaallah pada malam ini tema kajian kita yakni ikhlas ruhnya aman. Jadi motivasi mengambil tema ini, Ustaz, karena jangan sampai kita merasa kalau kita sudah aman bicara oleh malaikat dan sudah dinikmati nanti di akhirat. Akan tetapi karena tidak adanya ilmu dan tidak adanya pengetahuan, ternyata amal kita tidak ada yang diterima, karena mungkin saja kita riya atau tujuan kita itu bukan karena Allah. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak sebelum di dalam. Untuk menghadiri itu, langsung saja kita persilakan Al-Mukarram untuk memaparkan materi ikhlas ruhnya aman. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Umat Islam penting untuk ikhlas ya sebelum masuk kepada materi ini. Yang kita banggakan, kita muliakan Bapak Ketua Riders Muslim, Ketua Kabupaten Bantaeng. Yang kita muliakan, kita banggakan penasihat kita Al-Ustaz Sukri Harum. Yang saya muliakan, saya banggakan tuan rumah kita Ustaz Sufriadi, Al-Mukarramun yang hadir, Ustaz Ismail, Kemuda Fadli, Kemuda siapa lagi? Zulkifli, dan sahabat RMD yang hadir, Ustaz Raihan. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerahnya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah SWT kepada kita agar supaya umat Islam ketika melakukan suatu perbuatan, hendaklah perbuatan itu yang dimaksudkan adalah untuk menggapai ridha Allah SWT. Allah SWT mengatakan tidak ada yang diperintahkan bagi umat Islam kecuali untuk itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Bentuk penyembahan jelas banyak.
Menyembah dengan salat kah, menyembah dengan zakat, menyembah dengan berkomunikasi dengan baik dengan sesama manusia, berhubungan sosialis yang baik kepada sesama manusia, itu juga bentuk ibadah. Tujuannya kita lakukan adalah mukhlishina lahu, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hijrah Nabiullah Muhammad SAW sangat terkenal ya, hadis Bukhari dan Muslim dan selainnya dari hadis Umar radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan suatu hadis yang sungguh sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu adalah dengan niat. Artinya tidak ada amalan yang bisa dilakukan tanpa ada niat. Kita contohnya pergi salat, pergi menuju masjid pasti ada niat tak? Untuk apa kita pergi salat? Di antara mereka contohnya kalau di pesantrennya ada di antara mereka memang terpaksa salat karena itu adalah aturan. Sehingga mereka pergi salat. Di antara juga umat Islam alhamdulillah dia itu pergi salat karena mau mendapat pahala ridha Allah Taala yang dilipat gandakan. Karena dia mengetahui bahwasanya as-salatul jamaah, salat jamaah itu afdalu min salatil fardhi, lebih baik dibandingkan salat sendiri dengan beberapa riwayat. Bisa bagi 20 derajat, 27 derajat, ada yang mengatakan bi 25 derajat dan ada yang mengatakan dengan 25 derajat. Itu yang diinginkan. Pergi keluar meninggalkan rumahnya menuju masjid, tujuannya adalah agar supaya satu langkahnya untuk mengangkat derajatnya dan satu langkahnya lagi untuk menghapus dosa-dosanya. Ini dia yang mendapat, ini yang dikatakan ikhlas. Namun yang datang contohnya ke masjid, datang ke masjid, pasti semua ada niatnya, semua kelakuan kita baik datang ke masjid. Ada di antara mereka niatnya memang, oh saya ke masjid supaya mau bertemu dengan teman. Andai kan tidak ada teman, saya tidak akan ke masjid. Cuma karena kebetulan ada janjian. Ini yang seperti ini yang bermasalah. Karena dia tidak menginginkan apa yang dijanjikan oleh Allah Taala bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah. Seperti itu. Sama halnya dengan kegiatan bakti sosial. Apalagi di bulan-bulan pemilu ini. Bulan-bulan politik. Apa tujuannya mereka melakukannya? Contohnya bakti sosial dan sebagainya. Penting mereka memperbaiki niatnya. Apakah niatnya contohnya agar supaya mendapatkan pujian dari orang-orang? Dari orang yang melihatnya? Atau tujuannya memang untuk menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi orang yang rajin memberi? Pasti semua orang. Jadi makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tidak akan mungkin ada kecuali dengan pasti ada niatnya. Makan saja sebentar contohnya pasti ada niatnya. Ada yang memang sekedar untuk rasa untuk merasakan sedikit saja, kangen dengan rasa gorengan contohnya. Ada juga mau sebentar mau makan memang mau kenyang karena aku lapar, apalagi dingin. Ada, semua amalan pasti ada niat. Orang pergi mandi pun juga pasti ada niatnya. Ada mungkin untuk menyegarkan diri. Oke, itu niatnya. Ada orang mandi contohnya memang tujuannya dia untuk mandi untuk membersihkan diri, bukan cuma karena memang keringatan ini habis berkeringat dan melaksanakan aktivitas yang membuat badan kurang nyaman, akhirnya mandi. Jadi seluruh amalan yang kita lakukan, seluruh perbuatan yang kita lakukan pasti ada niatnya. Itu maksudnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Artinya amalan itu ada hanya dengan niat. Pasti. Kemudian dari yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan tergantung dengan apa yang kita niatkan. Makanya dalam sambungan hadis ini Nabi mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah bagi semua orang dari apa yang dia lakukan adalah yang dia dapat adalah apa yang dia niatkan. Seperti tadi, orang yang niatnya contohnya datang ke masjid hanya supaya kalau santri supaya mendapatkan hadir dari pembinanya, daftar hadir salatnya, itu saja yang dia dapatkan kalau itu niatnya. Ada juga yang niatnya memang mau menggapai ridha Allah Ta'ala. Nah ini dia, luar biasa, menggapai pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti itu. Sama halnya contohnya orang menikah. Orang menikah beragam niatnya. Pernah saya bertanya kepada teman ya, orang Arab. Apa tujuanmu kau menikah? Ya, saya menikah, mau kurasakan apa yang belum dirasakan oleh orang yang bujang. Itu tujuannya mereka. Ada satu subhanallah, padahal ini adalah penjual bumbu-bumbu, atar kalau orang Arab. Mereka itu
ada yang di situ kalau beli parfum, beli bumbu-bumbu dapur, itu namanya attar. Ada temannya penghafal Quran, padahal dia pekerjaannya seperti itu, penjual di toko. Saya tanya, untuk apa kau menikah? Dia mengatakan, saya menikah karena saya menginginkan Allah SWT mengeluarkan dari sulbiku seorang yang seperti Salahuddin Al-Ayyub. Itu beda Orang menikah saja ada niatnya, mau bersenang-senang, ada yang begini. Makanya Nabi mengatakan wa inna malikul limri'in manawa, yang didapatkan oleh semua orang dari apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya Nabi lanjutan hadis ini mengatakan faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Barang siapa yang berhijrah, hijrah itu perintah Nabi agar supaya meninggalkan kota Mekah bagi orang muslim yang ada di kota Mekah atau di kota lain, agar supaya apabila mampu untuk meninggalkan tempatnya lalu berkumpul di Madinah. Nabi mengatakan ini perintah Nabi, akan tetapi yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya menuju Madinah tidak semuanya niatnya sama. Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya demi dunia yang dia inginkan. Contohnya untuk peluang di Madinah lebih bagus untuk berusaha di sana. Karena mereka masyarakat petani. Sedangkan kita ini masyarakat Mekah jago dalam berniaga. Kita bisa bahas. Au imra'atin yatazawwajuha, ataukah tujuannya dia berhijrah hanya untuk menikahi perempuan yang dia inginkan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha, maka hijrahnya adalah apa yang pahala yang didapat dari hijrahnya adalah itu tadi yang diniatkan. Sebelumnya Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya demi Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu insya Allah Ta'ala demi Allah dan Rasulnya. Yang didapatkan adalah keridaan Allah dan keridaan Rasulullah. Itulah pentingnya kenapa sangat penting untuk kita memperbaiki niat kita atas segala aktivitas yang kita lakukan. Kembali ya, ada suatu hadis ya, Nabiullah Muhammad SAW ketika ada hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat. Seseorang mengatakan, Nabi mengatakan wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Kalian itu apabila mendatangi istrimu, menggauli istrimu, kau juga mendapatkan sedekah. Ada pahala yang didapatkan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna ahlahu, seseorang datang kepada istrinya, nagauli istrinya, dapat sedekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, bagaimana kalau dia dapatkan dari cara yang haram, dapat dosa? Nabi mengatakan, orang itu mengatakan, ya dapat dosa. Sama juga apabila dia melakukannya itu agar supaya terhindar dari dosa, nah dapat kenikmatan itu dengan cara yang halal, dapat pahala. Seperti itu dapat pahala. Sebagaimana apabila melakukan itu pada tempat yang lain, maka dapat dosa. Ini dalil yang sangat luar biasa, bahwasanya perbuatan yang sehari-hari, yang mungkin rutinitas biasa apabila kita mampu meniatkannya, bermain di niat ya, mampu meniatkannya dengan baik, hanya untuk ikhlas kepada Allah SWT, maka insya Allah Ta'ala itu akan bernilai pahala. Padahal cuma pakai sendal contohnya, padahal cuma pakai baju padahal cuma buat konten-konten, karena tujuannya agar supaya saya bisa menyebarkan ilmu, bisa menyebarkan pencerahan. Itu mungkin biasa akan, tetapi itu pahalanya luar biasa. Karena yang seperti ini akan teringat hingga dunia kiamat. Akan menjadi rekam jejak digital bagi kita. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya penting niat. Terutama kita harus menjaga niat adalah dalam melaksanakan ketaatan yang nampak dari orang itu adalah suatu ketaatan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna awwalan nasi yaumal qiyamah yuqda yaumal qiyamati, sesungguhnya yang pertama, jadi Nabi akan menyebutkan golongan yang pertama akan dihisab di hari kiamat. Yang pertama adalah rajulun istashhada, seseorang yang mati syahid. Kita lihat di Gaza, atau karena kita ini menjelang 17 Agustus. Ya kita berprasangka baik kepada seluruh pahlawan kita dan juga kepada seluruh yang berjuang. Tapi seperti ini, ada orang berjihad pun juga penting untuk memperbaiki niatnya.
Karena Nabi mengatakan, yang pertama dihisab di hari kiamat adalah 3 golongan. Pertama adalah rajulun istashhada, seseorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, lalu didatangkan di hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu, lalu setelah didatangkan di hari kiamat, Allah mengingatkan kepada dia anugerah yang diberikan kepadanya ketika hidup di dunia. Fa'arafaha, akhirnya orang tersebut ingat nih, ya banyak sekali nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian Allah menanyakan kepadanya, "Madza amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan anugerah yang saya berikan kepadamu ketika hidup di dunia? Orang ini mengatakan, "Qataltu biha hatta istashhadtu." Anugerah yang kau berikan, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat hidup, ya Allah, saya mempergunakannya untuk berjuang di jalanmu hingga saya mati syahid. Kemudian Allah SWT mengatakan, "Kadzabta, enggak, kau bohong. Qatalta, engkau itu pergi berjuang, pergi berperang, liyuqalu laka jari, agar supaya orang kau itu dikenal sebagai sosok pemberani, sosok pahlawan, sosok figur." Ini harusnya kan dia pergi berjuang untuk menggapai ridha Allah. Bagaimana caranya? Dia berjuang karena dia mau mati syahid dan mendapatkan pahala mati syahid. Itu harusnya yang dia cari. Bukan yang dia cari agar supaya dianggap sebagai sosok pemberani kah, sosok pahlawan ini kah, pahlawan itu. Itu tidak benar. Cukuplah kita yang menggelarinya pahlawan, jangan dirinya. Bukan itu yang ada dalam niatnya. Jadi Nabi mengatakan, Allah SWT mengatakan, kau berbohong. Kau itu pergi berjuang supaya orang-orang mengenalmu sebagai seorang pemberani, sosok pemberani. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa'umira bihi, akhirnya diperintahkan untuk orang ini, fatushaba wajhahu ala wajhi, hingga diseret dengan wajahnya, faulqiya finnari, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Auzubillah. Padahal menurut mata kita dia itu orang yang mati syahid. Makanya terkadang itu dikatakan syahidun fid dunya, akan tetapi bukan syahidun fil akhirah. Mati syahid di dunia, tidak disalati jenazahnya, tidak dimandikan, dikafankan dengan pakaiannya saja. Akan tetapi mungkin di akhirat tidak demikian. Yang kita inginkan syahid di dunia dan syahidun fil akhirah. Kemudian golongan yang kedua, dan ini bahaya bagi kita para penuntut ilmu, sangat bahaya. Golongan yang kedua yang akan disidang, dihisab nanti dari kiamat adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Adalah orang yang mempelajari ilmu. Seperti kita mempelajari ilmu, wa 'allamahu, bahkan mengajarkan ilmu lagi. Sudah belajar ilmu lalu mengajarkannya. Ingat, bukan cuma ilmu agama, termasuk ilmu umum, termasuk ilmu matematika dan lain sebagainya. Wa qara'al Qur'an, dan dia juga membaca Al-Qur'an, menjadi pembaca Qur'an atau penghafal Qur'an. Fa'utiya bihi, didatangkan orang ini di hari kiamat, golongan yang penuntut ilmu dan pembaca Quran di hari kiamat. Baru ditanya kepada mereka, fa'arrafahu ni'amahu, Allah Ta'ala memperkenalkan, mengingatkan nikmatnya yang diberikan kepada dia. Akhirnya dia ingat nikmatnya, nikmat hidup, nikmat harta, nikmat raja dan sebagainya. Kemudian ditanya, orang yang seperti ini ditanya, madza abilta biha, kau gunakan apa? Apa yang kau pergunakan dengan anugerah yang saya berikan kepadamu? Orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma. Ya Allah, dengan nikmatmu saya mempelajari ilmu. Wa 'allamtuhu, dan saya mengajarkan ilmu itu. Wa qara'tul Qur'an, dan juga saya menjadi pembaca Al-Qur'an. Kemudian Allah SWT mengatakan apa? Kadzabta, kau itu bohong. Ta'allamta, kau itu belajar, liyuqala laka alim, agar supaya orang-orang mengatakan, oh dia ini sosok ustaz, sosok berilmu, sosok ulama. Itu bahayanya penuntut ilmu agama. Penting gali niatnya, memperbaiki niatnya. Jangan sesekali belajar ilmu untuk menjadi ulama. Belajarlah ilmu karena hendak mendapatkan keutamaan penuntut ilmu yang dijanjikan oleh Allah SWT, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan hingga malaikat membentangkan sayapnya karena ridha terhadap penuntut ilmu. Seperti itu. Karena mau mendapatkan jalan kemudahan ke surga, itu yang diinginkan. Begitu apalagi pembaca Al-Quran, apalagi penghafal Quran, penuntut ilmu Al-Quran, penting. Makanya Allah SWT orang yang contohnya menuntut Al-Quran, menuntut ilmu supaya dikatakan ulama, itu banyak ya.
Banyak yang menyakiti kita. Kita nih waktu awal-awal anak-anak, apa cita-citamu nak? Saya mau menjadi ustaz. Kan begitu anak-anak ya. Akan tapi diharapkan agar supaya berjalan waktu dia sudah bisa memperbaiki niatnya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wa qara'tal Qur'ana liyuqala laka qari, dan kau membaca Al-Quran bukan untuk mencapai ridhaku, akan tapi kau itu membaca Al-Quran supaya orang-orang mengatakan, oh ini pembaca Quran, oh ini qari, ini hafiz, dan sebagainya. Dan ini godaan yang luar biasa. Terkadang anak-anak kita dimotivasi baca supaya apa? Supaya bisa kok iman tarwih. Supaya begini, itu bahaya. Jadi kita tanamkan kepada santri-santri kita, kepada teman-teman kita, belajar Al-Quran wahai ananda, agar supaya engkau mendapatkan pahala Allah SWT. Man qara'a, siapa membaca dari kitabillah harfan, maka baginya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, tujuannya apa? Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang, umatku adalah orang yang belajar Quran lalu mengajarkan Al-Quran itu. Kita belajar Al-Quran tujuannya apa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, innas sawma wal Quran, sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk membela kita. Itu tujuan kita. Ya jangan yang lain-lain. Ini sangat bahaya. Lalu Allah SWT mengatakan, fa'umira bihi, lalu diperintahkan mereka untuk mengambil orang ini. Fatushaba ala wajihi, akhirnya diseret dengan wajahnya, fa'ulqiya finnar, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal di dunia kita anggap dia sebagai seorang berilmu atau penghafal atau membaca Al-Quran atau lain sebagainya, atau tokoh pendidikan dan sebagainya. Itu bahaya. Kemudian golongan yang ketiga, bagaimana? Nah ini bahaya ya. Orang yang sering memberi juga penting dan perbaiki niatnya, bukan karena mau dipuji. Nabi mengatakan golongan yang ketiga adalah rajulun qad wassa Allahu lahu, Allah Ta'ala memberikan kelonggaran pada rezekinya hingga dia mendapatkan asnafil mali kullihi, seluruh harta, berjenis harta dapatkan kami. Akhirnya di hari kiamat, dan dia rajin bersedekah di dunia ini, di hari kiamat dikatakan begini, fa'utiya bihi, didatangkan orang yang seperti ini. Lalu dikatakan, fa'arrafahu ni'amahu, Allah memperkenalkan nikmat yang diberikan kepadanya. Fa'arafa, orang ini mengingat, oh iya, banyak sekali anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada aku. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, madza amilta biha, apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Dia mengatakan, ma taraktu, ya Allah SWT, saya tidak meninggalkan satu jalan, satu sudut, satu apapun juga yang padanya engkau suka kita bersedekah kecuali saya bersedekah. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, kadzabta, kau itu bohong. Kau itu bersedekah liyuqala laka jawan. Kau itu bersedekah supaya orang-orang mengatakan, oh ini sang dermawan, ini tawwa, ini tawwa, ini tawwa. Nah ini nasihat bagi kita, terutama bagi orang yang mau berikut di tahun-tahun politik ini. Penting niatnya ketika memberi, ketika memperkenalkan diri, ya penting niatnya. Memperbaiki niatnya agar supaya tidak termasuk di golongan ini. Inilah betapa pentingnya niat. Jadi memang niat itu adalah rohnya ibadah. Niat itu adalah rohnya ibadah. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW ada 3 riwayat ya. Nabi mengatakan kepada orang yang ria, apa itu ria? Ria itu kan ruah. Ria itu artinya orang yang mau dilihat oleh orang. Jadi tujuannya dia berbuat agar supaya mendapatkan pujian dari orang. Tujuan dia berbuat kebaikan supaya orang-orang memujinya. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan ria itu salah satu penyebabnya adalah karena menginginkan pujian orang. Yang kedua karena takut dicela. Itu namanya penyebabnya ria. Yang ketiga adalah penyebab ria adalah karena menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya ria ya, contohnya. Karena menginginkan pujian orang. Salat ki. Alhamdulillah dia ikhlas di salat. Akan tetapi di rakaat kedua, nah tahu ki bahwasanya ada Pak Bupati contohnya menjadi makmumnya. Oh, nah bajiki. Itu bahaya, itu batal salatnya kalau demikian. Tidak ada anunya, tidak ada pahalanya yang dia dapat apabila demikian. Itu sangat bahaya. Beda contohnya apabila ibadah yang tidak ada kaitan di awal dan akhirnya. Contohnya begini,
awalnya dia bersedekah 50.000. Dan memang niatnya 50.000. Tapi karena banyak orang di situ, oh nah tambah lagi 50.000. Ya pahala 50.000 udah dapat karena dia berinfak dengan ikhlas. Sementara yang 50.000 terakhir ini tidak dapat. Beda salat. Kalau salat kan yang pertama, rakaat pertama dan rakaat terakhir itu ada kaitannya satu kesatuan. Beda contohnya nafkah tadi. 50.000 ya dia dapat 50.000. Yang 50.000 yang tidak benar. Ini riya namanya. Jadi riya itu karena menginginkan pujian orang dan tidak menginginkan celahan oleh orang. Dia malu kalau 50.000 karena nanti mendapatkan image yang tidak baik, kikir dan sebagainya. Ini takut celahan orang, akhirnya dia melakukan kebaikan. Itu riya. Jadi memperlihatkan kebaikan demi mendapatkan pujian dari orang lain atau agar supaya menghindari cemoohan atau cercaan dari orang lain sehingga seseorang berbuat riya. Seperti itu. Jadi sangat penting bagi kita untuk menghindari yang dikatakan riya. Bahkan sekali lagi Nabi Muhammad SAW mengatakan itu adalah kemusyrikan yang kecil. Syirkul akhfa, kemusyrikan yang tersembunyi. Dalam satu hadis riwayat oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu ketika Abi Sa'id mengatakan, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah datang kepada kami. Wa kunna natadzakaru, dan kami waktu itu bercerita tentang Dajjal, Masih Dajjal. Kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbirukum, maukah kalian saya beritahu sesuatu yang lebih saya khawatirkan bagi kalian dibandingkan Dajjal? Dia mengatakan, ya Rasul, apa itu? Dia mengatakan, asyirkul asgar, kemusyrikan yang sedikit. Apa itu kemusyrikan yang sedikit? Dia mengatakan, yusalli, seseorang itu salat, fayuzayyina salatahu, lalu dia itu memperindah salatnya karena dilihat oleh orang. Ya mungkin kalau misalnya dari awal jelas dosa. Tapi kalau misalnya di pertengahan tiba-tiba berubah niatnya, salatnya contohnya biasanya contohnya salatnya itu cuma sederhana aja, tapi karena mengetahui ada sosok yang dia minta pujiannya, perpanjangnya, ini termasuk keriaan. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Sufyani, kita penting hati-hati dalam dalam penyakit ini, penyakit riya, dan untuk mendapatkan keikhlasan. Dan salah satu tips agar supaya kita terhindar dari hal yang seperti ini adalah penting kita ingat bahwasanya seluruh apa yang kita miliki, nikmat kesehatan, nikmat pengetahuan, nikmat apapun juga, semuanya itu adalah anugerah daripada Allah SWT, sehingga hanyalah kepada Allah SWT kita meminta pujian. Seperti itu. Beda halnya contohnya apabila seseorang berbuat baik kemudian orang-orang memujinya. Nabi mengatakan yang seperti ini adalah, Nabi mengatakan kepadanya ajilul busyra lil mu'min, berita gembira yang lebih dulu didapatkan oleh orang yang beriman. Contohnya ada seseorang dia tidak minta pujian dan dia ikhlas baik niatnya, tapi orang-orang mengatakan masya Allah orang ini, seperti para ulama kita ya, guru dan sebagainya, pahlawan tanpa tanda jasa dan sebagainya. Itu semua insya Allah Taala yang seperti ini, pujian yang seperti ini, insya Allah Nabi mengatakan itu ajilul busyra, adalah pujian yang lebih awal dapatkan di dunia ini, yang itu bukan suatu hal yang bertentangan dengan keikhlasan. Poin yang terakhir, terkadang keikhlasan itu banyak orang menganggapnya contohnya orang berpuasa, kan puasa itu harusnya karena Allah SWT. Orang berpuasa, ibu-ibu berpuasa karena mau diet contohnya, mau menurunkan berat badannya. Apa itu bermasalah pada puasanya? Itu pertanyaan yang kebanyakan ulama mengatakan boleh. Kenapa? Ada dalilnya. Dalilnya itu adalah bolehnya kita mengatakan ada manfaat bagi diri sendiri, bukan pujian dari orang lain. Jadi kita melakukan suatu kegiatan yang kita menginginkan ridha Allah Ta'ala dan ada manfaat baliknya. Dalilnya itu hadis yang sangat terkenal ya. Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum ba'a, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Kenapa?
fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih mampu membuat mata kita bisa ditahan dari yang haram. Wa ahsanul faraj, membuat kita jauh dari perzinahan. Fa illam tastati, apabila belum mampu untuk mencari nafkah, fa alaikum bisyam, maka hendaklah berpuasa. Ya, Nabi memerintahkan puasa, padahal puasa itu ibadah kepada Allah Subhanahu. Tapi di sini diperintahkan juga berpuasa selain untuk mendapatkan ibadah, agar juga supaya mampu menekan nafsunya. Itu dalil yang sangat. Juga dalil yang lain adalah ketika Nabi Muhammad SAW sangat terkenal salat, kemudian mendengarkan beliau maka kuntu hamam tu, saya berencana untuk agak panjang sedikit bacaan saya ketika salat. Namun ketika mendengarkan ada tangisan anak di belakangnya beliau, itu demi kemaslahatan, itu tidak dianggap sebagai riya, tidak mengganggu insyaallah taala yang dikatakan dengan keikhlasan insyaallah taala yang seperti ini. Inilah sebagai wejangan kita untuk malam hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan saya kembalikan kepada Ustaz Sufriadi, dan saya mengakhiri yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.